para kiai, para ustad, para sesepuh lan pini sepuh dan juga segenap tokoh masyarakat dengan segala jabatannya yang saya hormati dan saya muliakan. Wabil khusus dumateng sahibul bait akhinal kiram, beliau Al-Ustadz Abdul Basir beserta keluarga yang saya hormati dan saya muliakan. Hadirin para rawuh, para sederek, para pemirsa umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahimakumullah. Syukur alhamdulillah bahwasanya dalu niki kula lan panjenengan sedaya saged rerawan silaturahim, kekempalan, lelenggahan lan pasaduluran wonten ing majelis ingkang mulia dan mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inggih menika di dalam rangka kula lan panjenengan sedaya berzikir dan beristighosah. Lajeng kemudian dilanjutkan dengan taklim wal muta'alim. Inggih menika ngaji bareng-bareng ngaji. Yang tentunya semoga rerawan kula lan panjenengan sedaya, silaturahim kula lan panjenengan sedaya, kekempalan, lelenggahan lan pasaduluran kula lan panjenengan sedaya senantiasa mendapatkan kucuran barokah, limpahan rahmah serta ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin. Sholawat teriring salam marilah senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita beliau baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta dzurriyyah-dzurriyyahnya, sahabat-sahabat dan para tabi'in-tabi'innya. Tak lupa pula kita selaku umatnya semoga senantiasa mendapatkan kucuran syafaah dari beliau baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Para rawuh, para hadir yang senantiasa dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kajian pada malam hari ini kita masih membahas seputar pembahasan yaitu 3 pilar kerukunan bagian yang kedua. Yang di situ menerangkan tentang masalah kerukunan berbangsa dan bernegara. Artosipun bahwasanya kula sebagai warga negara sing cerdas, sebagai warga negara yang baik, sebagai warga negara yang intelektual, marilah kita bersama-sama senantiasa mewujudkan kerukunan berbangsa dan bernegara. Senantiasa mewujudkan kedamaian berbangsa dan bernegara. Senantiasa mewujudkan keamanan dan keutuhan berbangsa dan bernegara. Ranten kula lan panjenengan sedaya menika
urip anak ning negara Indonesia yang berbagai suku dan berbagai golongan, berbagai bermacam-macam agama, bermacam-macam akidah, bermacam-macam ya pulau-pulau yang ada, yang tentunya mari kita bersama-sama senantiasa mewujudkan kerukunan, mewujudkan kedamaian, mewujudkan keamanan dan keutuhan di dalam bingkai-bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Allahumma sholli ala Muhammad. Dalam hal ini beliau baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan resep agar supaya bagaimana sih agar negara kita benar-benar terwujud negara sing rukun, negara sing damai, negara yang senantiasa menjaga dan merawat keutuhan dan keamanan bangsa dan negara. Yaitu sebuah hadis dari Abdullah bin Bashir bahwasanya beliau baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh, as-sam'u wa ta'atu 'alal mar'il muslim fima ahabba wa kariha ma lam yu'mar bi ma'siyatin fa idza umira bi ma'siyatin fala sam'a wala ta'ata, rawahul Bukhari. Ingkang artosipun kita selaku elemen-elemen bangsa, kita selaku pemuda bangsa, kita selaku sebagai anak bangsa dan negara wajib mentaati dan mematuhi pemerintah, wajib mentaati dan mematuhi pejabat, wajib mentaati dan mematuhi daripada pemimpin bangsa. Artinya apa? Ya. Kalau kita pengen terwujudnya rasa kerukunan, terwujudnya rasa kedamaian, terwujudnya rasa persatuan dan kesatuan di dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia, ya. Ini pesennya Kanjeng Nabi, kudu patuh tur kudu taat kali pemerintah. Fima ahabba wa kariha malam yu'mar bimasyiatin. Sekalipun toh saya kadang-kadang senang dan kadang-kadang tidak senang. Walaupun kita tidak senang dan walaupun kita senang dengan pemerintah, dengan aturan-aturan pemerintah, kita harus taat dan harus patuh. Hukume niku wajib. Malam yukmar bimaksiatin, selama pemerintah, selama pejabat, selama pemimpin menika orang ngongkon maksiat, orang ngongkon dosa, orang ngongkon kemungkaran. Nek ngongkon kemungkaran wa ida umiro bimaksiatin fala wala sama wala ta'ata. Nek pemerintah ngongkon maksiat, nek pemerintah ngongkon dosa, nek pemerintah ngongkon kemungkaran, tidak berhak kululan panjenengan sedaya nuruti atau patuh kali pemerintah. Ya.
Jadi selama peraturan itu bermanfaat, selama peraturan itu bermaslahah, kali kulolan panjenengan sedoyo, kulolan panjenengan sedoyo niku hukume wajib patuh tur taat kali pemerintah, taat kali pejabat, tur taat kali pemimpin. Sinaoso dirasa ya seneng atau ora seneng, seneng atau ora seneng kejar Kanjeng Nabi, seneng atau ora seneng ke kudu manut karo pemerintah. Jadi ukurannya kudu ukuran masih siap. Ya. Ya. Kita mesti tahu ya, bahwasanya kepemimpinan Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam waktu tentang Madinah niku kan boten ngurusi wong Islam, boten ngurusi wong Islam mawon. Ya. Jadi sifatnya Kanjeng Nabi memang sifatnya rahmatan lil alamin. Ngayomi nein kasih sayang karo sekabehane umat. Pada waktu niku teng Madinah isine ora wong Islam kabeh, memang mayoritas Islam, minoritas antara lain ana wong Kristen antara lain ana wong Yahudi ne. Tapi mereka saling hormat, menghormati, mereka saling menghargai sehingga Kanjeng Nabi oleh piagam Madinah seorang nabi, seorang pemimpin, seorang presiden yang sukses memimpin di kota Madinah. Begitu juga di Indonesia. Di Indonesia ini pemimpin-pemimpinnya insya Allah rahmatan lil alamin. Ya. Karena segala sesuatunya dimusyawarahkan oleh pakar-pakar yang ahlinya di bidang pemerintah. Yang ahli di bidang bagaimana mengatur rakyat. Jadi tentang masalah yang senang orang senang rakyat termasuk relatif. Belum tentu sing yang orang seneng kowe mau ora apik. Pun pula belum tentu yang sing seneng kowe mau hasilnya apik. Sing penting tujuannya kita selaku warga sing baik, warga yang senantiasa taat dengan pemerintah. Ayo seneng ora seneng kudu melu pemerintah. Karena saat ini ya bermunculan orang-orang yang sok pahlawan, mereka mengumpulkan ya menggalang seseorang orang yang bodoh, menggalang seseorang yang notabene BSH barisan Saikati, dikumpulkan untuk apa? Menghujat negara. Dikumpulkan untuk menghujat pemerintah. Dikumpulkan untuk menghujat daripada pemimpin Nabi Muhammad mawon. Ya, peraturan bu senang bu ora kudu ditaati selama dengan catatan tidak ngongkon maksiat. Ya, itulah ya. Ketika warga negara sudah memenuhi kriteria apa yang dianjurkan oleh Kanjeng Nabi, wonge taat, wonge patuh, wong taat angger patuh, ya berarti melakukan sesuatu hal pekerjaan apa mboten? Melakukan hal sesuatu pekerjaan. Ya. Akhirnya tumbuh rasa cinta karo negara. Akhirnya tumbuh rasa rasa memiliki kepada negara bangsa, ya kepada negara dan bangsa. Sebab modal utama kalau kita sudah cinta, wong angger seneng, ya wong angger seneng. Jare wong tamu ini menyakitkan kan? Karo wong sing seneng kamu ini tidak menyakitkan. Ya. Jare wong takon kala ya Kanjeng Nabi ka wis dijamin manjing swarga ka sing lakoni ibadah bae ya. Tapi memang Kanjeng Nabi berdasarkan rasa syukur dan cinta karo Gusti Allah. Bahkan sampai mereka melakukan ibadah sampai nopo? Sampai sikile abu niku Kanjeng Nabi sing dijamin manjing swarga. Itu di dalam rasa mahabbah, rasa cinta itu rasa syukure karo Gusti Allah. Pokoknya ya bagaimana supaya kita bisa mewujudkan ya kita selaku bangsa, warga negara dan bangsa supaya aman, supaya tentram, ya, supaya
terbebas dari sesuatu kesulitan, satu-satunya jalan kita harus hubul waton minal iman. Seneng karo negarane dewek. Sebabnya negara kayak ibaratnya kayak wong tuane dewek. Ya. Indonesia kayak wong tuane dewek. Senejana dari negara lain Indonesia wis bobrok, ya. Perekonomiannya wis morat-marit, tapi yang negarane dewek panjaluk sambat-sambatnya karo siapa? Ya pasti karo bapakane makane duitnya wis entok goko pit jaluknya karo siapa? Ya pasti karo bapak. Begitu juga, ya. Artinya apa? Artinya lamun sing ora kita berjuang, lamun sing ora kita memajukan negara kesatuan Republik Indonesia niku sinten malih. Apa maning saiki semarak, ya. Apa maning saiki semarak wong-wong, ya. Wong-wong akeh mulai tidak percaya dengan pemerintahan. Tapi anggar umat Kanjeng Nabi, ya, itu harus patuh dan harus taat kepada peraturan yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Itu. Oleh karenanya dengan kita mengikuti apa yang disabdakan oleh Kanjeng Nabi, kesimpulannya mari kita belajar menghargai bangsa kita. Sejelek apapun bangsa kita, ya, serapuh apapun bangsa kita, ya. Kalau tidak kita yang memajukan, kalau kita yang tidak ikut andil, siapa lagi yang akan memajukan negara, bangsa dan, ya, negara. Oleh karena ini sangat relevan sekali, sangat tepat sekali. Mari kita sebagai warga negara yang baik, sebagai warga bangsa yang baik, kita senantiasa kudu taat tur patuh karo peraturan pemerintah. Aja sampai nyong menghujat, aja sampai nyong ya separatis terus memakar karo pemerintah. Ketika kita punya kritikan sing wajadilhum allati hiya ahsan, kritikan sing membangun, ya, orang memprovokasi masyarakat kongkon demo, ya, kongkon demo ning pemerintah. Berapa ruginya waktu demo itu, ya, nyewa polisine, nyewa uwonge, duitnya negara entek, ya, gara-gara wongnya pada demo. Coba lamun duit untuk kemaslahatan negara, untuk kemaslahatan umat, niscaya manfaatnya gede. Demikianlah yang bisa saya sampaikan, walaupun sedikit, mudah-mudahan ada manfaatnya, yang tentunya kita selaku warga negara yang baik, bagaimana kita mewujudkan, ya, rasa keamanan kita, rasa kerukunan kita. Mari kita kerukunan kita jaga. Mari kita ketenangan kita, keamanan kita jaga di dalam rangka menuju bangsa Indonesia yang baldatun thayyibatun warabun ghafur, bangsa yang penuh dengan berkah, bangsa yang penuh dengan curahan rahmat serta ridho dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita hidup di Indonesia itu mengalami, ya, berbagai keberkahan, baik keberkahan duniawi dan keberkahan ukhrawi. Demikianlah yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan kami juga mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada Al Ustadz Abdul Basir yang telah memberikan tempat demi terwujudnya acara pada malam hari ini. Demikianlah yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Afwan katsiran fil aqwali wal ahwal, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.